Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan ke-8 apresiasi prosa fiksi kali ini, saya akan membahas tentang angkatan 66 dan angkatan 80-an pada prosa fiksi. Nah, jadi nanti di akhir pada angkatan 80-an saya akan membahas dua karya prosa fiksi, yaitu sebuah novel dan cerpen. Jadi tonton videonya ya. Baiklah, yang pertama kita akan mengenai apa itu angkatan 66. Jadi angkatan 66 adalah angkatan yang dimulai pada tahun 1953 sampai tahun 1968. Jadi angkatan ini merupakan angkatan di mana majalah Horizon juga populer pada masa itu, dan majalah Horizon ini menerbitkan tulisan tentang sastra. Beragam aliran sastra muncul pada angkatan ini, antara lain munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arketip, absurd, dan beberapa aliran lainnya. Selanjutnya saya akan membagikan hal-hal penting mengenai poin-poin angkatan 66 yang wajib kamu ketahui nih. Yang pertama, pada angkatan 66 ini tidak ada terjadi perubahan di dalam karya sastranya, baik puisi maupun prosa fiksi. Yang kedua, pada angkatan ini adalah peristiwa politik, yaitu jatuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, yang ketiga, pada angkatan ini tidak ada yang menonjol, maksudnya ini menonjol dalam segi karya sastranya. Dan yang keempat, angkatan 66 ini dicetuskan oleh H.B. Jassin. H.B. Jassin merupakan salah satu sastrawan yang ada di Indonesia, dan beliau inilah yang mencetuskan adanya nama dengan angkatan 66 ini. Dan yang kelima adalah di dalam angkatan 66 ini ternyata terdapat suatu peristiwa besar yang terjadi, yaitu peristiwa G30 SPKI. Jika tadinya kita sudah membahas mengenai angkatan 66, selanjutnya kita akan membahas apa itu angkatan 80-an. Nah, jadi kelahiran sastra pada angkatan 80-an ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Pada masa ini atau pada periode ini, periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Jadi pada angkatan 80-an ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa politik penting. Nah, adanya peristiwa politik ini diwarnai oleh beberapa pengarang yang mulai nantinya akan masuk kepada dunia filsafat. Selanjutnya, saya akan membagikan poin-poin penting pada angkatan 80-an. Poin yang pertama yaitu para sastrawan di sini mulai menggeluti dunia filsafat. Hal ini terjadi karena banyaknya peristiwa politik yang terjadi pada angkatan itu. Yang kedua, terjadi peralihan antara Sumatera dan Jawa. Hal ini Bali juga dulunya merupakan bagian dari Jawa. Jika zaman Balai Pustaka banyak penulis yang berasal dari Sumatera, maka pada angkatan ini, angkatan 80-an ini banyak sekali peralihan penulis yang muncul dari Jawa. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu pada angkatan ini muncullah cerpen yang menggunakan bahasa Jawa. Contohnya yaitu karya Umar Khayyam. Yang keempat, pada angkatan ini adalah angkatan yang paling subur untuk prosa fiksi, terutama untuk novel dan juga cerpen. Adapun pengarang yang terkenal pada angkatan 80-an, kita sebut saja namanya. Yang pertama ada Iwan Simatupang. Jadi Iwan Simatupang ini dilahirkan di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 Januari 1928 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Agustus tahun 1970. Nama lengkap Iwan Simatupang ini adalah Iwan Martua Lakot Dongan Simatupang, atau yang kerap sapa dengan Iwan Simatupang. Beliau menempuh pendidikan di HBS di Medan, menempuh sekolah kedokterannya di Surabaya, tetapi tidak selesai pada masa itu, lalu belajar antropologi dan filsafat di RIJK University Leiden dan Paris. Iwan Simatupang dikenal sebagai seorang sastrawan ternama, serta mempunyai banyak sekali karya-karya yang dihasilkan, salah satunya yaitu novel Ziarah.
Selanjutnya, saya akan membagi sedikit informasi mengenai buku ziarah yang dikarang oleh Iwan Simatupang ini. Nah, ziarah ini merupakan sebuah buku risalah filsafat Iwan Simatupang. Ziarah adalah novel karya Iwan Simatupang. Novel ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Jembatan pada tahun 1969. Alur pada novel ini terkesan aneh dan ceritanya dibuat tak masuk akal. Kabarnya membuat penerbit meminta Iwan mengubah naskah tersebut, tetapi Iwan tetap mempertahankan novel ini. Novel ini memenangi hadiah sastra SEA World Awards pada tahun 1977. Selanjutnya, saya akan membagikan sedikit sinopsis dari novel ziarah ini. Novel ziarah ini menceritakan kehidupan seorang pelukis yang kehilangan cita rasa kesenimannya. Hal ini disebabkan oleh kematian istrinya. Karya-karya lukisnya diceburkan ke laut. Kemudian dia hidup menggelandang dan bekerja serabutan yang hasilnya ia gunakan untuk makan dan minum arak. Karakter dalam ziarah tak bernama. Mereka hanya disebut dalam kata yang menunjukkan hubungan sosial seperti pekerjaan, keluarga, dan pernikahan. Tokoh utama disebut pelukis di satu bagian dan bekas pelukis atau pengapur di bagian lain. Ini dikarenakan ia berganti-ganti pekerjaan sepanjang cerita. Di dalam novel ini, bukan cuma pembaca yang tak mengetahui nama tokoh. Tokoh-tokoh novel ini sekalipun tak saling memanggil dengan nama. Bahkan pelukis dan istrinya tidak mengingat nama satu sama lain. Hal ini diperkuat dengan bukti dialog nama. Adakah dia yang tahu nama suaminya? Adakah dia tahu siapa suaminya? Dia bahkan tak tahu apakah suaminya ada mempunyai nama atau tidak. Di kantor catatan sipil dulu, sewaktu perkawinan mereka, suaminya menuliskan hanya ganda NN. Sambil menyikut dia diam dengan geli. Dialog halaman 154. Nah teman-teman, alhasil cerita ini novelnya kurang bisa dinikmati, tapi sebagai risalah filsafat, novel ziarah ini menarik untuk diselusuri lebih dalam. Pengarang kedua pada angkatan 80-an ialah Umar Khayyam. Nah, beliau merupakan penulis ternama di Indonesia. Beliau memiliki 3 sebutan sekaligus sebagai sastrawan, budayawan, dan sosiolog. Beliau lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 30 April tahun 1932 dan meninggal pada tanggal 16 Maret 2002 di Rumah Sakit MMC Jakarta. Umar Khayyam menyelesaikan sarjana muda di Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1955 dan meraih gelar MA dari Universitas New York pada tahun 1963. Beliau pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara di Jakarta. Nah, adapun karya-karya yang dihasilkan oleh beliau yaitu 1000 Kunang-Kunang di Manhattan pada tahun 1972, seperti Sri Sumara dan Bau, yaitu kumpulan cerpen novelet pada tahun 1975, Para Priyayi novel pada tahun 1997, dan Jalan Menikung yaitu sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1999. Selanjutnya saya akan membagikan sedikit informasi seputar cerpen Bau ini. Nah, jadi Sri Sumara dan Bau adalah salah satu kumpulan cerita Umar Khayyam yang berisi 2 novelet yang berjudul Sri Sumara dan Bau. Kumpulan ini pertama kali terbit pada tahun 1975 oleh Pustaka Jaya di Jakarta. Selanjutnya, novel ini dicetak ulang yakni pada tahun 1975 dan tahun 1986 dengan jumlah eksemplar berkisar antara 3.000 sampai 5.000 eksemplar pada setiap cetakannya. Kedua tokoh itu diceritakan hidup pada masa yang lebih kurang sama, yakni pada masa Gestapo PKI beraksi di Indonesia pada pertengahan dasawarsa tahun 60-an. Selanjutnya saya akan membagikan sedikit sinopsis dari cerpen Bau ini. Jadi Bau adalah anak bungsu seorang onder di Karangrandu. Sebagai anak bungsu, ia mendapat tempat khusus di hati kedua orang tuanya. Ia menikah dengan seorang pria bernama Hasan, pengikut Marxisme dan anggota PKI.
Setelah menikah, ia mulai ikut aktif dalam berbagai kegiatan partai seperti membantu Hasan suaminya. Sekalipun tidak pernah tercatat sebagai anggota partai dan tidak banyak mengetahui rencana-rencana atau hal-hal penting dalam partai. Meskipun demikian, akhirnya setelah peristiwa Gestapo meletus, ia terpaksa menitipkan kedua anaknya kepada ibunya karena menjadi pelarian. Ia harus berusaha menghindarkan diri dari penangkapan petugas sambil mencari suaminya yang hilang. Mungkin demikianlah pembahasan saya mengenai prosa fiksi pada angkatan 66 dan prosa fiksi pada angkatan 80-an. Tadi pada angkatan 80-an saya sudah memberikan dua contoh prosa fiksi berupa cerpen dan novel, yaitu cerpen yang berjudul Ziarah dan novel yang berjudul Bau. Mohon maaf saya ucapkan apabila terdapat kesalahan kata di dalamnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.